Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya Yogi Prasetya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu topik 9 yang berjudul karakteristik koperasi. Nah, langsung kita mulai saja dari pembahasan pertama, yaitu pengertian koperasi. Menurut PSAK nomor 27 2009, koperasi ialah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Selanjutnya itu ada menurut Undang-Undang Nomor 25 1992. Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, pokok pengertian koperasi ialah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada karakteristik koperasi itu menurut Undang-Undang Koperasi itu ada 3 poin. Yang pertama menurut pandangan politik. Koperasi sebagai alat pemersatu untuk menghimpun semua warga dengan tidak memandang suku, agama, golongan, bahkan aliran politik untuk bekerja sama dalam mencapai cita-cita bersama. Jadi, setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Poin kedua itu menurut pandangan ekonomi. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dapat menghimpun modal dari anggota yang jumlahnya relatif kecil, kemudian menjadi besar dan punya usaha yang luas untuk kepentingan anggotanya. Koperasi juga punya kesatuan pandangan dan konsolidasi dalam usaha ekonomi yang efektif dan efisien dengan memberi keuntungan untuk anggotanya, yaitu dengan menyediakan kebutuhan anggota dengan harga yang lebih rendah untuk mengurangi monopoli. Yang poin yang terakhir ini menurut saya yang paling menarik, yaitu menurut pandangan sosial. Koperasi sebagai tempat menjalin hubungan sosial, yaitu hubungan antar individu dengan asas kekeluargaan. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan semata, lebih mengutamakan melindungi anggota dari masalah ekonomi, demokratis, hubungan kerja yang harmonis, setia kawan, kekeluargaan, dan mewujudkan hasil kerja yang nyata. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, NIM 006. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari koperasi. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan umum dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian, prinsip-prinsip koperasi menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ada 5 poin. Yang pertama, bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Yang keempat, sisa hasil usaha harus dibagi secara adil kepada anggotanya dan pengurus koperasi. Dan yang terakhir adalah dana cadangan dijadikan sebagai tambahan modal usaha koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah adanya kegiatan saling membantu baik secara perorangan atau bersama-sama. Mengutamakan kepentingan anggota, identitas koperasi harus jelas adanya manajemen dan kontrol yang demokratis, efisiensi ekonomi. Bahwa tujuan koperasi untuk meningkatkan beban anggota, maka harus kegiatan koperasi harus efektif dan efisien. Koperasi menganut unsur kebebasan karena keanggotaannya bersifat sukarela dan tidak ada paksaan masuk atau keluar koperasi. Hak otonomi anggota melalui rapat anggota berhak menentukan atau merubah AD atau ART koperasi, pengurus, dan badan pengawas koperasi.
Prinsip keadilan, sisa hasil usaha harus dibagi secara adil kepada anggota dan pengurus koperasi sesuai jasanya kepada koperasi. Sifat keanggotaan koperasi bersifat terbuka, tidak memandang suku, agama, atau aliran politik. Dana cadangan yang sudah terkumpul tidak dibagikan kepada anggota, tetapi menjadi tambahan modal usaha koperasi. Nah, peningkatan pendidikan para anggota dan pengurus koperasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Esa, NIM 2017-017-015. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi. Ada 5 jenis-jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi ini bergerak di pemupukan simpanan dana dari anggota dan dipinjamkan ke anggota yang lebih membutuhkan dana. Yang kedua yaitu koperasi konsumen, di mana anggotanya para konsumen pemakai barang atau jasa. Yang ketiga yaitu koperasi pemasaran. Koperasi ini anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Yang keempat, koperasi produsen, anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Yang kelima yaitu koperasi jasa. Koperasi ini terbentuk dalam jasa koperasi produsen yang berhubungan dengan produk jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koperasi menurut PSAK nomor 17. Yang pertama yaitu modal anggota. Modal anggota ini sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Modal anggota ini dibagi menjadi dua, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kedua yaitu modal sumbangan. Modal sumbangan ini sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Yang selanjutnya modal penyertaan. Modal penyertaan ini sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditambahkan pemodal untuk menambahkan dan memperkuat struktur pemodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Yang keempat yaitu cadangan. Cadangan ini bagian dari SHU yang disisihkan oleh koperasi untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketepatan rapat anggota. Yang terakhir yaitu sisa hasil usaha atau SHU sendiri, yaitu selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tertentu. Selanjutnya yaitu perbedaan badan usaha koperasi dan non-koperasi. Ada beberapa perbedaan, salah satunya dari sifat kelembagaan. Kalau di koperasi itu lebih ke gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial, tapi kalau non-koperasi itu murni bisnis. Dan perbedaan selanjutnya itu dari tujuan pendirian. Kalau koperasi itu tidak berorientasi pada laba, tapi untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Tapi kalau non-koperasi itu berorientasi kepada laba dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Dan dari keanggotaannya itu kalau koperasi bersifat sukarela dan terbuka, tapi kalau non-koperasi itu lebih tertutup. Dan dari kontribusi permodalannya, kalau di koperasi itu anggota mempunyai kewajiban yang sama untuk menyumbang dalam permodalan koperasi. Kalau non-koperasi itu jumlahnya tergantung dari kesempatan dan kesediaan pemilik. Dan selanjutnya lapangan koperasi. Kalau yang koperasi itu berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi anggota. Kalau non koperasi itu tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi pemilik. Perbedaan selanjutnya itu di pengolahannya. Kalau di koperasi itu diolah secara bersama atau demokrasi, dan kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Tapi kalau non-koperasi itu dilaksanakan oleh manajer profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik. Kekuasaan tertinggi ada pada pemilik modal mayoritas. Dan perbedaan selanjutnya di sisa hasil usaha. Kalau di koperasi itu setelah dikurangi cadangan dibagi pada anggota dan digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi lainnya sesuai dengan keputusan rapat. Dan pembagian SHU kepada anggota dilakukan secara adil. Tapi kalau non koperasi tidak ada keharusan untuk membantu cadangan
dan pembagian di luar kepentingan pemilik, dan laba yang dibagikan kepada pemilik sesuai proporsi besarnya modal perusahaan yang dimilikinya. Selanjutnya itu ruang lingkup kegiatan koperasi. Ada ruang lingkup mikro dan makro. Kalau yang mikro itu hubungan timbal balik antara koperasi dengan pelaku ekonomi di titik lokal, kayak menyediakan kebutuhan barang anggotanya dan mengadakan kerjasama dengan para pelaku ekonomi. Kalau yang makro, kegiatan koperasi berkaitan dengan sektor lain, dengan menerima input dari sektor lain dan menghasilkan output yang diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami persilakan.